Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, bertemu kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Nah, pada kesempatan ini bertemu lagi dengan saya Oktaverina yang akan membawakan sesi ini. Dan untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan ataupun sudah sering menyaksikan video kami, terima kasih telah setia ya. Dan untuk rekan-rekan profesional tetap jaga kesehatan dimanapun rekan-rekan berada. Nah, untuk itu kita mau perkenalkan Bapak yang ada di sebelah saya. Sudah ada Bapak Boyke Paulus PMP. Halo Pak Boyke. Halo. Ya, mungkin rekan-rekan profesional yang sudah setia menyaksikan video kami sudah terbiasa, udah familiar nih dengan dengan wajahnya Pak Boyke ya. Tapi untuk rekan-rekan yang baru pertama kali menyaksikan, yuk kita kenalan dulu. Halo Pak Boyke, yuk kita mau kenalan dulu nih Pak. Mungkin ada rekan-rekan yang baru pertama kali menyaksikan video Bapak ya. Okay. Boleh dong dikenalin background Bapak dan Bapak sudah berapa lama terlibat di dalam dunia project dan juga sekarang sibuknya apa nih Pak? Oke. Saya saat ini berprofesi ya. Profesi saya adalah seorang project manager. Saya terlibat di ada beberapa project yang sedang saya kerjakan saat ini. Dan background saya baru berkarir bekerja dan berkarir di dunia project sekitar 26 tahun ya. Okay. Jadi dan sebagian besar dari waktu itu saya habiskan di industri ICT. Okay. Separuhnya lagi saya habiskan di berbagai industri lain. Setelah saya berprofesi, tadinya saya hanya seorang yang bekerja dan semua pekerjaan saya adalah di bidang project. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk berkarir sebagai project manager. Oke, berarti sudah terbilang lama Bapak terlibat dalam dunia proyek ya Pak. Nah, tema yang mau kita angkat hari ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengelola proyek yang penting dengan waktu yang pendek dan juga tidak dapat dirubah, gitu. Nah, jadi dari pengalaman Bapak yang sudah 27 tahun ini nih Pak, Bapak pernah nggak sih menangani proyek yang terbilang pendek dan kriteria jangka pendek itu seperti apa sih Pak? Oke, pasti pernah ya. Semua yang bekerja di bidang project atau sebagai project manager, berprofesi sebagai project manager atau pernah menjadi project manager pasti pernah, bukan pasti pernah. Sudah biasanya mengalami hal seperti ini karena biasanya project itu common atau biasa di mana-mana, mempunyai constraint waktu yang sangat pendek, kemudian dia sangat penting ya. Kemudian kalau ditanya apa sih sebuah project yang yang waktunya pendek dan penting, itu biasanya ini berkaitan sama sebuah target waktu. Kita tidak sebutkan durasinya ya, durasinya bisa karena kriteria pendek itu dari masing-masing industri tidak sama. Kalau di industri yang biasanya umum, itu biasanya pendek itu bisa 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ada yang kriteria pendek itu adalah 1 tahun karena proyeknya rata-rata di atas 5 tahun ya. Jadi yang pasti proyek yang namanya pendek dan penting itu, jadi dia adalah proyek yang punya target waktu tertentu dan waktunya diperkirakan sangat padat atau sangat pendek untuk ukuran proyek tersebut. Nah, contohnya yang berkaitan sama yang pernah saya kerjakan, salah satunya adalah membuat sebuah produk yang akan di-launching. Ya, jadi target launchingnya biasanya tidak bisa meleset dan pembuatan produknya sudah fix waktunya ketika kita mulai. Nah, makanya adalah mission critical, bahwa time critical, bahwa tanggal yang sudah ditentukan sebagai launching itu adalah waktu yang tidak bisa dimundurkan biasanya. Oh gitu Pak, oke. Nah biasanya nih Pak, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam menjalankan proyek yang terbilang pendek atau bahkan yang tidak dapat dirubah gitu Pak? Oke, yang paling penting adalah kita harus paham dulu dengan yang namanya project key success factor. Ya, jadi
kunci suksesnya project itu apa, Oke. ultimate goals yang akan dicapai sama project itu apa, itu yang paling penting kita pahami, sehingga waktu kita menyusun perencanaan untuk melakukan proyek itu kita sudah sangat paham apa yang akan kita capai. Ya, key success factor itu bukan hanya terhadap pekerjaan proyek atau delivery proyek, tapi itu juga termasuk ekspektasi dari stakeholder atau daripada pemilik atau yang punya proyek ya. Itu yang paling penting. Kedua, itu adalah kita harus memperhatikan risiko, faktor-faktor risiko yang akan muncul ketika kita dealing dengan atau bekerja dengan proyek yang waktunya sudah fix, tidak bisa dirubah ya. Faktor risiko ini ada dua hal yang kita harus pahami. Yang pertama itu adalah konteks daripada si pekerjaan tersebut ya. Konteks pekerjaan itu adalah teknisnya, resource-nya dan sebagainya ya. Kemudian satu lagi adalah stakeholder, karena stakeholder ini adalah orang yang mempunyai ekspektasi terhadap proyek tersebut, sehingga itu yang harus kita jaga supaya ketika proyeknya selesai, karena waktunya sudah tidak bisa, kita tidak punya spare waktu untuk mundur, targetnya waktunya sudah fix, waktu kita mendeliver itu kita punya yang kita lakukan adalah sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh stakeholder. Oke, berarti kalau faktor-faktor yang menentukan nih Pak, yang menentukan keberhasilan proyek itu apa? Oke. Gimana tuh? Ketika kita dealing sama hal-hal seperti itu ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan ya. Yang pertama itu kita harus punya scope manajemen yang sangat kuat. Jadi kalau kelola scope-nya dengan baik. Karena kalau kita kelola scope itu, di dalam scope itu ada delivery yang harus kita lakukan, apa aja yang kita scope project itu, ada product scope-nya, ada project scope-nya ya. Di dalam scope manajemen itu akan terdiri dari deliverables dan acceptance kriteria. Itu harus sangat clear ya. Kedua, kita coba lakukan tapi kita membuat sebuah schedule yang sangat baik. Jadi pengelolaan jadwal proyek yang cukup komprehensif, mengingat waktu yang tidak mungkin kita capai, bukan kita capai, tapi waktu yang sangat pendek mungkin, atau target yang tidak bisa kita rubah, sehingga kita akan berdealing dengan sesuatu yang sulit kita untuk mendapatkan persetujuan apabila kita harus memperpanjang waktu yang mungkin sama sekali tidak mungkin. Kemudian kalau bisa kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan lebih dahulu, yang paling pasti kalau di project management itu teknisnya namanya rolling wave planning. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang akan kita achieve dalam waktu dekat. Yang jauh mungkin kita akan siasati setelah kita menyelesaikan schedule yang ada 2 atau 3 minggu ke depan. Minggu keempat mungkin baru kita bisa evaluasi ketika minggu kedua atau minggu ketiga berjalan ya. Kemudian kita juga harus paham dengan dependensi daripada masing-masing aktivitas, dependensi terhadap masing-masing pekerjaan di dalam proyek tersebut, sehingga kalau kita harus melakukan optimisasi terhadap schedule, itu kita paham yang mana yang kita bisa lakukan duluan, yang mana kita bisa overlap dan sebagainya ya. Kemudian kita melakukan estimasi yang sebaik-baiknya. Estimasi itu artinya ketika kita membuat penghitungan itu ya, kalau memang kita bisa membuat buffer, buatlah cukup buffer, tapi tentu saja kita tidak bisa melebihi waktu ya, karena target waktu sudah fix ya. Kemudian resource, kita harus juga melihat resource, apakah resource yang kita punya cukup untuk mencapai waktu tersebut. Apabila tidak, kita harus melakukan eskalasi, meminta tambahan buat resource ya. Kalau enggak ya proyek dikerjakan oleh orang. Kalau orang yang nggak cukup, tentu waktunya akan lebih panjang ya. Kemudian kalau bisa kita punya tools. Tools itu bukan hanya buat monitoring schedule, tapi buat yang lain-lain juga ya. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, ketika kita membuat planning, kita bisa diharapkan tools tersebut bisa membantu kita bekerja dengan cepat, membuat analisa dan melakukan perbaikan dan perubahan dengan cukup waktu yang pendek, tidak memakan waktu ya.
kemudian melakukan melakukan proses-proses yang ada di dalam proyek itu dibuat sebisa mungkin diotomasi sehingga tidak memakan waktu. Apabila waktunya akan panjang, tentu saja kalau kita contoh aja kita mau pesan material, kita harus manual kirim orang segala macam, tentu ini akan menjadi hambatan ya. Kalau bisa tekan ke tombol, materialnya datang, itu akan lebih baik. Jadi buatlah prosesnya otomasi sebanyak-banyaknya atau sebaik-baiknya sehingga proses itu bisa diminimalisasi untuk hambatan ya. Kemudian kita harus sensitif terhadap yang namanya risiko ya. Tadi saya bilang kalau ada risiko segera ketika kita mulai kita punya list risiko yang akan kita respon ketika proyek berjalan sehingga diharapkan tidak banyak masalah yang muncul dengan melakukan risk management yang baik. Yang terakhir mungkin yang dari pengalaman saya adalah membuat proyek dokumentasi yang sebaik-baiknya. Karena kita akan punya basis data ketika kita harus melakukan perubahan, kita harus melakukan analisa, kita punya evidence, punya data basis data yang valid ya. Mungkin itu. Oke, berarti banyak juga nih faktor-faktornya ya Pak ya yang bisa menentukan keberhasilan proyek itu. Nah tadi kan Bapak sudah bilang ya kalau Bapak pernah berada di proyek yang terbilang pendek ya. Nah tantangan yang biasanya mungkin yang bisa Bapak sharingin tuh apa sih Pak? Ya kalau tantangan sih udah pasti stressful ya. Proyeknya berarti saya stressful dan biasanya penuh dengan konflik. Ya konfliknya jadi di sini makanya kita sangat diharapkan punya komunikasi yang baik di dalam proyek ya. Karena biasanya proyeknya stressful, timnya juga stressful karena waktunya tight dan setiap perubahan yang kita analisa itu kita minimalisasi untuk tidak kita eskalasi karena kita udah tahu risikonya, bukan risikonya, kita tahu bahwa jawabannya tentu saja tidak karena waktunya tidak bisa mundur. Itu aja nih Pak tantangannya ya. Ya sebelum kita lanjut Pak, nah untuk rekan-rekan profesional jangan lupa untuk di subscribe, like dan di share video ini dan semoga rekan-rekan profesional juga bisa dapat video-video menarik lainnya. Kita lanjut ke pertanyaan, kita lanjut ke beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Ada nggak sih Pak success story yang bisa di-share terkait mengelola proyek yang penting dan waktunya pendek? Success story ya, saya beberapa tahun yang lalu saya pernah mengerjakan sebuah proyek yang tadi saya ceritakan dia berkaitan sama produk launching. Ya, jadi waktunya sudah tidak bisa dimundurkan karena launchingnya sudah diberitakan di berbagai media karena mereka akan launching sebuah produk dari sebuah company. Mereka akan launching produknya, akan di-announce ke market pada waktu yang tertentu dan itu sudah mereka bikin target waktunya. Jadi kita tidak punya cukup waktu untuk kita tidak punya waktu yang tidak punya buffer untuk maju atau tidak bisa punya buffer untuk mundur. Nah yang kita lakukan ketika itu adalah kita yang tadi saya ceritakan itu adalah hal-hal yang saya lakukan ketika saya mengelola proyek tersebut. Karena waktunya cuma 3 bulan waktu itu. 3 bulan. Dari Februari dan 4 bulan ya, 4 bulan. Februari kita mulai, Juni itu di launching. Ya. Sementara pekerjaannya sendiri kalau dalam situasi rasional itu membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 7 bulan. Yang kita lakukan adalah setelah beberapa dari tips yang saya kasih tadi adalah kita membuat schedule pekerjaan itu apabila kita tidak bisa selesaikan dalam 1 hari, kita estimasi bahwa resource-nya kurang, saya akan eskalasi untuk minta tambahan resource. Sehingga kita pekerjaannya bisa menambah resource tidak linear ya. Jadi kalau pekerjaannya 1 orang bisa mengerjakan 2 hari, kalau kita tambah 2 orang belum tentu dia bisa bekerja dalam 1 hari ya. Bisa jadi malah 3 hari gitu karena mungkin ada konflik, ada segala macam. Tapi yang saya lakukan adalah membuat tambahan resource sehingga waktu yang bisa sehingga pekerjaan yang kita bisa lakukan lebih cepat dari yang diprediksi. Oke, kalau gitu. Nah, ini udah pertanyaan terakhir nih, Pak. Kira-kira Bapak ada saran dan tips nggak sih Pak bagi rekan-rekan profesional mungkin yang sedang berada di posisi proyek yang
pendek? Ya, yang pertama yang tadi saya kembalikan ke pertanyaan yang pertama ya di awal ketika kita dealing dengan situasi ini, yang pertama Anda harus benar-benar punya pemahaman yang kuat tentang yang namanya project key success factor, ya, karena itu yang menentukan bahwa project itu berhasil atau tidak. Key success factor itu artinya tadi yang saya ceritakan, key success factor itu adalah berkaitan sama apa yang diharapkan, hasil apa yang diharapkan sama si pemilik project, karena kita sudah tahu bahwa waktunya sudah tidak bisa dirubah, tapi hasilnya sudah jelas. Nah, hasilnya itu yang satu-satunya yang menurut saya yang kita bisa kelola dengan baik sehingga kita bisa dapat hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Dan tentu saja kalau hasilnya sesuai dengan ekspektasi dan waktunya tepat, kita udah tahu waktunya harus kita achieve, kemungkinan kita untuk berubah atau bukan berubah tapi untuk tidak sukses proyeknya lebih rendah. Kemudian kedua, sensitif terhadap resiko. Resiko tadi saya katakan ada dua hal. Yang pertama, resiko terhadap pekerjaan atau konteksnya ya, terhadap resiko proyek tersebut. Kedua, resiko yang akan muncul ketika Anda deal semua stakeholder dari proyek tersebut. Itu yang paling bisa dilakukan. Kemudian kelolalah seperti apa tips yang saya kasih tadi. Oke, terima kasih banyak Pak. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir kita. Nah, untuk rekan-rekan profesional, semoga sharing hari ini juga bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional, yang mungkin juga saat ini sedang berada di proyek yang terbilang pendek ya. Oke. Ya, untuk rekan-rekan profesional sampai di sini untuk video hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa diklik tombol lonceng notifikasinya agar dapat update-update video dari kami terus. Nah, untuk rekan profesional juga jangan lupa kalau mau memberikan masukan ataupun tema, silahkan aja langsung diketik di kolom komentar di bawah ini ya. Gitu. Terima kasih untuk rekan-rekan profesional menyaksikan, dan terima kasih banyak Pak Boyka. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!